Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Minggu kemarin kan sudah melaksanakan UTS. Sudah saya nilai. Bagi yang terkunci dan belum saya cek kembali, harap konfirmasi ya. Karena beberapa ada yang dikunci ya, jadi saya belum bisa mengkoreksi. Tapi secara keseluruhan sudah saya koreksi semua. Silakan dicek kembali di Fiklasnya. Oke. Marilah kita awali perkuliahan pada hari ini, hari Kamis ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, dengan membaca basmalah, semoga perkuliahan kita hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Oke ya, ini sambil menunggu teman-temannya hadir, salah satu bisa Japri ya atau woro-woro di grup ya, silakan untuk segera join. Baru 25 dari totalnya kalau tidak salah adalah 39 ya. Tadi saya sudah ngecek beberapa, ada yang sudah presensi di Fiklas, ada yang belum. Nah, silakan untuk presensi di Fiklas terlebih dahulu. Oke. Hari ini mata kuliah kita pembelajaran bahasa Indonesia masuk kepada pembahasan ke RPP ya. Saya langsung masuk ke RPP karena untuk pembahasan ke yang kurikulum 2013 itu secara tidak langsung sudah kita bahas pada pertemuan sebelum UTS, berarti pertemuan ke-7 berkaitan dengan pembelajaran tematik integratif. Intinya itu, hampir sama. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke ya, saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat? Sudah? Sudah. Oke, ya terima kasih Mbak Laila dan kawan-kawan. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini kita bahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, salah satu alat ya yang digunakan guru dalam pembelajaran itu kan ada yang sifatnya alat yang berupa teknis ya, teknisnya, yakni ke rencananya. Nah, kalian ngajar itu kan harus ada planningnya, harus ada rencana yang harus kalian persiapkan sebelumnya, paling tidak ya sehari sebelum lah ya, maksimal ya. Sehari sebelum kalian ngajar, kalian sudah mempersiapkan apa saja sih yang akan saya jelaskan ke para peserta didik. Jangan sampai ketika kalian mengajar itu los-losan ya. Udah spontanitas saja Bu, kalau enggak ya improvisasi saja. Nah, kalau serba improvisasi, serba spontan, nanti hasilnya pun tidak akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Hasilnya juga akan spontan, ya kan? Nah, semacam itu. Jadi kita siapkan dulu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selain ada rencana pelaksanaan pembelajaran, untuk guru itu atau pendidik itu memiliki harus menyiapkan beberapa perangkatnya, ya perangkat pembelajarannya. Nah, di antaranya itu nanti ada silabusnya, kalian harus tahu silabusnya, kemudian rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP, kemudian ada KKM, penghitungan KKM itu kalian juga harus siap. Selanjutnya ada program semester, ada atau disingkat dengan PROMES, kemudian ada program tahunan, kita singkatnya dengan PROTA. Jadi guru itu kalau berkaitan dengan administrasinya itu sangat banyak yang harus kalian persiapkan. Nah, di awal biasanya kalau bagi teman-teman yang baru, biasanya akan bingung. Wah, saya harus mempersiapkan apa saja ini, harus ini, harus ini, harus itu. Belum lagi nanti materinya ketika pembelajaran. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang kalian cobalah dulu ya mencari berkaitan dengan perangkat pembelajarannya apa saja sih harus saya persiapkan sebelum nanti memulai mengajar. Kalau berkaitan dengan administrasi semuanya itu ribet ya, karena selain kita ngajar kita juga dituntut ketika sudah di kelas sudah ngabdi itu dituntut juga administrasinya, harus ada dokumentasinya, ibaratnya semacam itu. Kalian ngajar tapi tidak punya silabus, kalian ngajar tidak punya promesnya, program semesternya, ya kan? Program semester itu kan di dalamnya nanti berisikan tema-tema yang akan kalian ajarkan pada minggu pertama, kedua, ketiga bulan tertentu. Itu harus ada rinciannya, harus diprogram. Karena kalau tidak diprogram, maka ketika proses pembelajaran berlangsung itu akan ada
pokok bahasan yang tertinggal, biasanya seperti itu. Atau pokok bahasan yang sekiranya itu rumit atau sekiranya itu susah, jangan sampai persentase penjelasannya atau pemaparannya itu sedikit. Nah, jadi dengan adanya program semester, kita terdata, tersistematis semuanya. Misalnya, minggu pertama di bulan, kalau tahun ajaran baru di sekolah itu kan misalnya Juli ya, minggu pertama, maaf minggu kedua biasanya ya, minggu kedua bulan Juli, nanti saya menjelaskan apa sih. Nah, setelah itu, setelah kita menjelaskan, pasti kan ada evaluasinya. Nah, evaluasinya itu juga dicantumkan dalam program semesternya atau promesnya. Minggu keberapa sih saya mau ulangan, kemudian temanya apa saja yang akan saya berikan kepada siswanya untuk mengetahui seberapa mereka memahami materi yang saya jelaskan, saya kan harus memberikan sebuah evaluasi. Ya kan? Nah, bentuk evaluasinya nanti bagaimana? Apakah pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, atau menjodohkan? Nah, itu kita juga harus mempersiapkan semuanya. Jadi di program semester itu akan ketahuan, paling tidak kita ada minggu cadangan, ibaratnya semacam itu. Minggu cadangan gunanya untuk apa sih? Ya, siapa tahu ketika kita melaksanakan ternyata ada hambatan. Hambatannya apa? Adalah ada monitoring, adalah misalnya ada semesteran, ada ujian. Itu kan berarti minggu yang harusnya kalian gunakan untuk mengajar, akhirnya kan terpakai untuk belajar di rumah. Biasanya kan semacam itu. Nah, kita butuh yang namanya minggu cadangan. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menyampaikan materi-materi yang belum sempat tersampaikan sesuai dengan program semester yang telah kita buat. Nah, itu beberapa yang harus kalian persiapkan ketika nanti kalian menjadi seorang guru atau pendidik. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini itu berkaitan dengan rencananya. Ketika mau mengajar itu apa sih yang harus kita persiapkan? Komponen apa saja yang harus ada dalam RPP. Nah, ada 4 bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, tentu saja berkaitan dengan definisinya, apa sih itu RPP, kemudian prinsip penyusunan RPP, komponen apa saja yang ada di dalam RPP, dan bagaimana cara menyusun RPP. Nah, teman-teman juga harus tahu. RPP antara kurikulum 2013 sebelum dan sesudah revisi itu ada beberapa perbedaan. Nah, teman-teman, kalau yang saya jelaskan hari ini itu nanti yang sifatnya umum dulu ya. Belum ke yang RPP ke pembelajaran tematik integratif. Kalau itu nanti kita akan bahasnya di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kita coba menganalisis, kita cari persamaan dan perbedaan dari kedua rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu RPP ya. Nah, pada dasarnya RPP itu rencana, ya, rencana apa? Yang menggambarkan langkah-langkah dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih KD yang telah dijabarkan dalam silabus. Berarti ketika teman-teman menyusun RPP, panduannya atau pedomannya itu kita mengacu kepada silabus ya. Jadi kita mengacu kepada silabus. Oke. Jadi teman-teman ketika menyusun RPP harus disamakan juga dengan silabusnya. Ada tidak sih pembahasan ini? Tidak mungkin kita menampilkan sesuatu yang tidak ada di silabusnya. Jadi kita arahannya atau panduan pertamanya kita lihat ke silabusnya. Nah, di silabus itu nanti kita akan menjabarkan prosesnya, langkah-langkahnya sesuai dengan KD dan KI. KI adalah kompetensi inti, KD adalah kompetensi dasar. Kalau untuk KI itu KI kan berkaitan dengan pengetahuan, sikap, perilaku yang diinginkan atau diharapkan dari proses pembelajaran tersebut, ya kan? Untuk KI ini hampir semua mata pelajaran kan pada dasarnya sama. Sikapnya bagaimana sih? Ya membentukkan karakter. Karakter apa? Ya 11 karakter itu ada disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, itu sifatnya masih sama. Yang membedakan itu adalah KD-nya, kompetensi dasarnya. Oke ya. Jadi kalian sebelum mengajar itu siapkan dulu RPP-nya. Dan RPP-nya tentu saja mengacu kepada silabus. Oke, paham? Paham ya? Iya, Oke, Bu. sebentar ya, saya ada telepon. Saya angkat telepon sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Apa enggak?
Apa Mbak? Tapi aku lagi ngajar Mbak, aku saya lagi ngajar ya. Nanti ya. Oke ya, sama-sama Mbak. Oke ya, mohon maaf. Oke, jadi kembali lagi ke sini, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ketika kita mau menentukan KD, ya kan, KD berapa dengan berapa kita gabungkan, itu juga harus mengacu kepada kebutuhannya yang ada di silabusnya. Nah, ini yang kita bahas dulu RPP-nya, itu RPP yang sebelum pembelajaran tematik integratif. Jadi belum mengacu kepada tema. Jadi ini sebelum ada revisi yang terbaru. Jadi ini sekitar katakanlah kita flashback dulu ke tahun 2013 sampai 2015-an. Ya, kita flashback ke situ dulu. Ya, kita membahasnya di sini belum ke kompetensi inti tapi lebih kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sifatnya masih umum. Ya kan? Karena pembelajaran tematik itu sendiri kan awal kemunculannya kan sekitar tahun 2018, ya kan? Sebelum itu pembelajarannya masih menggunakan ada bahasa Indonesia terpisah sendiri, IPS ada sendiri, kemudian IPA tersendiri. Nah, kalau yang tematik integratif nanti ada sedikit perbedaan pada pembuatan RPP-nya. Jadi kita tahu dulu yang sifatnya umum. Nah, selanjutnya ketika menyusun RPP, kita harus mengetahui dulu ya dasar-dasarnya, prinsipnya apa saja sih yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita harus mengetahui masing-masing peserta didik itu memiliki kepribadian, memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Kita harus tahu itu dulu. Tidak bisa kita samaratakan atau kita pukul rata. Ya, tidak bisa. Kita harus mengidentifikasi dulu peserta didik saya itu secara keseluruhan bagaimana sih keaktifannya seperti apa, kemudian kemampuan dalam berpikir kritisnya itu bagaimana, apakah didominasi oleh siswa yang aktif ataukah siswa yang pasif. Nah, kita harus tahu dulu. Kalau kita sudah mengetahui karakteristiknya, maka ketika menyusun rencananya, bagaimana sih kalau siswa saya ini misalnya pasif, berarti saya harus membuat pembelajaran yang aktif. Bagaimana ya cara menghidupkannya? Nah, itu nanti akan tersusun dalam kegiatan pembelajarannya. Ya, di pendahuluan inti penutup nanti di situ akan dijabarkan untuk menumbuhkan keaktifan dari siswa. Tapi kalau siswanya sudah aktif, berarti kita bukan memikirkan bagaimana mengaktifkannya, tetapi mengarahkannya kepada berpikir kritis. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu karakteristik dari peserta didik kita. Kemudian untuk kurikulum K13 itu condongnya kan menggiring peserta didik agar aktif, kreatif, ya kan? Berarti kita harus pintar-pintar memilih atau menggunakan berbagai metode, teknik, media, strategi pendekatan yang memancing siswa kita untuk aktif dalam pembelajaran. Jangan hanya cenderung pakai, saya kemarin ketika ngoreksi UTS sekalian review ya, itu masih ada teman-teman yang memberikan ini ya metode dan tekniknya itu pertama masih bingung ya. Saya di situ tanyanya metode, tapi dijawab teknik. Giliran saya tanya teknik, di situ jawab metode. Nah, metode dengan teknik itu kan berbeda ya, harus kalian pahami. Kemudian, ketika memilih teknik atau metode, kalau teknik ceramah, kemudian diskusi itu kan pasti ya, yang namanya pembelajaran kita tidak mungkin diam. Guru tidak mungkin hanya memberikan tayangan di papan tulis, kemudian mereka menonton sendiri, kita diam kan tidak. Pasti ada yang namanya ceramah kan, pasti ada. Jadi teknik ceramah itu ya itu sifatnya umum. Nah, yang spesifiknya, nah bagaimana mengajarkan misalnya ke membaca pakai teknik apa? Oh, ada teknik misalnya kemarin teman-teman menyebutkan ada simak ulang. Jadi disimak kemudian diucapkan. Nah, itu yang dimaksud dengan tekniknya, bukan ke teknik yang dulu-dulu itu ada ceramah diskusi itu pasti ada ya. Jadi kita harus mencari teknik yang menarik, media pembelajaran yang menarik agar siswa kita aktif. Seperti itu. Kemudian
pembelajaran kita itu berpusat pada peserta didik. Jadi pusatnya itu bukan guru, tapi ke peserta didik. Berarti peserta didik harus mampu memahami, mampu menemukan sendiri, tentu saja dibantu oleh guru dalam pemahaman mengenai suatu konsep. Kemudian di K13 itu sendiri kan ada budaya literasi ya. Literasinya itu ada membaca dan menulis. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, pasti ada literasi membaca, walaupun hanya sekitar 5 sampai 10 menit lah ya sekitar ya. Maaf, 10 sampai 15 menit. Jadi sebelum kalian menjelaskan bla 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 temanya apa, kita ngiring dulu siswa kita untuk mau membaca. Paling tidak kita sediakan buku bacaan atau kalau misalnya di situ punya perpus, kita kirim ke perpustakaan. Mereka kita suruh untuk membaca. Kalau itu masih siswa kelas rendah, mungkin membacanya secara membaca nyaring, tidak di dalam hati. Nah, dari membaca itu nanti kan ada tanya jawab dulu. Jadi kita tidak langsung nyodori ini loh tentang puisi, ini loh tentang perkalian atau KPK misalnya. Tapi kita membuat rileks dulu siswa kita dengan membaca. Nah, kalau dia sudah ada membaca, kemudian kita tanya-tanya seputar bacaannya dia apa, tentu saja pemilihan bacaannya kita arahkan juga, jangan yang terlalu berat, kita ambil misalnya dongeng. Atau kalau di perpustakaan tidak ada, berarti kreativitas kita sebagai pendidik apa? Berarti menyiapkan. Kita sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya nyari, karena di internet kan banyak ya dongeng-dongeng untuk anak. Dongeng-dongeng nggak usah yang panjang-panjang, yang sedikit saja enggak apa-apa, sekitar ya maksimal 1-2 lembar lah ya. Itu pun yang tulisannya jangan yang kecil-kecil ya kan. Anak-anak dikasih tulisan kecil kan males dia ya kan. Nah, usahakan ketika mencarinya ada gambarnya juga. Jadi selain dia belajar membaca tulisan, dia juga bisa membaca gambar ya kan. Kadang kan ada siswa atau anak yang kemampuan membaca, menulisnya ada yang cepat, ada pula yang lambat. Nah, bagi yang lambat, dengan dibantu adanya gambar, dia secara tidak langsung akan mendeskripsikan gambar itu sendiri, akan bercerita mengenai gambar itu apa sih. Misalnya di situ ada gambar yang untuk dongeng-dongeng misalnya atau fabel kancil sama buaya misalnya. Ketika anak yang belum bisa membaca, melihat gambarnya, dia pasti langsung menebak, iki cerita kancil Bu, ono boyo, berarti ceritanya kancil sama buaya Bu. Nah, secara tidak langsung kan kita membantu mereka dalam hal apa? Berbicara atau komunikasinya. Nah, kemudian kalau bagi siswa yang sudah bisa membaca, dia akan langsung membaca judulnya. Oh, kelinci dan buaya. Nah, yang belum bisa, dia akan membaca perlahan-lahan atau mungkin dia mendengar temannya. Atau kalau gambarnya itu ada ceritanya ada gambarnya, berarti dia setiap dibalik, oh ada gambar selanjutnya. Kancilnya jalan-jalan ke sungai. Nah, berarti kan mampu apa ya istilahnya ya, membuat siswa itu menjadi aktif ya, tidak hanya sekadar mendengarkan dongeng dari gurunya, gurunya mendongeng, siswanya hanya diam, malah kadang ada yang rame. Tapi kalau kita kasih buku semacam itu atau cerita semacam itu, mereka jauh lebih tertarik, lebih aktif mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian sebagai pendidik, kita juga harus bisa memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Umpan balik itu apa sih? Saya memberikan, kalau kita mancing ya, kita kan harus ada umpannya. Umpannya apa sih kalau mancing? Mancing umpannya apa? Halo? Cacing. Cacing. Oke. Beda ya kalau mancingnya bukan mancing ikan ya. Kalau mancing pertikaian ya umpannya ya tadi misalnya ya ada fitnah ya. Oke ya. Oke, kita bahas ke memancing ikan. Nah, kalau kita mau mancing kita kan harus siapkan umpannya, ya kan? Nanti setelah umpannya kita siapkan, kemudian kita lempar kail kita, harapannya apa? Setelah kalian memberikan umpan cacing itu, harapannya? Dapat ikan, Bu. Dapat ikan. Nah, sama juga ketika kalian ngajar, kalian memberikan umpan kepada siswanya. Misalnya kayak tadi ya, ada gambar cerita. Ini gambar apa anak-anak? Itu kan secara tidak langsung kalian memberikan umpan. Nah, responnya, balikannya itu apa? Mereka menjawab, mereka menyebutkan, oh gambar kancil sama buaya, Bu. Nah, itu yang namanya umpan balik ya. Jadi kalian memberikan sebuah kayak apa ya?
bisa motivasi, bisa juga stimulus ya, stimulus rangsangan kepada siswa agar mereka itu merespon apa yang telah kita berikan. Nah, dari hasil kita memberikan umpan balik itu, kemudian kita review, kita memberikan tindak lanjut, kita evaluasi. Kira-kira pembelajaran saya pada hari ini tuh sudah berhasil atau belum? Kalau misalnya belum, kira-kira kelemahannya apa? Nah, itu guru juga harus berpikir, guru juga harus mengevaluasi pembelajarannya. Tidak hanya sekadar hari ini wes tak sampai ke materi misalnya tentang tema 1. Tema 1 itu ada subtemanya misalnya memperkenalkan diri misalnya. Wes semuanya tak sampai ke, besok ganti tema lagi sama berikutnya. Tidak seperti itu. Kita evaluasi lagi. Kita lihat kembali apakah saya sudah berhasil ataukah belum. Ketika mereka saya minta untuk memperkenalkan diri, dari total siswa saya misalnya ada 30 yang berani bercerita di depan, siapa saja. Misalnya ada sekitar 20, oh berarti kategorinya saya sudah, karena sudah separuh lebih berarti sudah berhasil. Nah bagaimana dengan 10 yang tertinggal ini? Berarti kita memberikan macam rangsangan lagi di pelajaran selanjutnya. Oke ya. Kemudian karena kita ini ke tematik, maka mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, kemudian menerapkan teknologi informasi, komunikasi secara sistematis, efektif, disesuaikan dengan sikonnya, situasi dan kondisi. Nah, ini kembali lagi ke sekolahnya ya, untuk pemanfaatan teknologi informasi. Kalau di bangku perkuliahan kan kita arahkan mahasiswa ke Google, kemudian lihat ke YouTube, kemudian memanfaatkan gadget, itu kan sudah bisa ya. Tapi kalau untuk yang siswa sekolah dasar, berarti bagaimana pemanfaatan teknologinya, kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak harus setiap hari, sesekali saja. Jadi ketika kalian ngajar, karena kalian kan generasi milenial ya, generasi milenial kan beda dengan generasi kolonial. Kalau kolonial kan ibaratnya guru yang di atas usia sekitar 50-an disuruh ngajar pakai laptop, mereka males. Karena apa? Aduh, dadak ngurep ke unyak-unyuk, ibaratnya semacam itu. Tapi kalau kalian generasi milenial sudah mengenal gadget, sudah mengenal laptop, maka sesekali ketika pembelajaran, manfaatkan gadget yang kalian miliki atau laptop yang kalian miliki. Ya, kita optimalkan dalam proses pembelajaran. Misalnya, kalau di situ sudah ada proyektor, kita bisa langsung menggunakan. Tapi kalau tidak bagaimana? Ya kita cukup audionya saja, misalnya suaranya, atau mungkin kita berkreasi lah ya. Kita siapkan kayak misalnya kalau nonton bareng pakai laptop saja kan susah ya buat siswanya ya. Berarti ya kita kreativitas kita lah ya. Misalnya kalau kalian kalau kalian ngajar, oh saya misalnya tak ajak ini aja ya, menyimak sajalah ya, menyimak cerita. Nah, jadi ketika mendongeng tidak harus gurunya yang menarasikan, tapi bisa juga melalui audio, ya melalui suara. Bandingkan ketika gurunya yang bercerita sama dengan kalian menyiapkannya di laptop kalian, di PC kalian, pasti antusiasnya lebih ke yang pakai laptop. Wah, gurunya nyekel apa kuwi? Ya, biasanya anak kecil kan kepo semacam itu. Lah mereka sudah antusias dulu, ya kan? Kalau kalian misalnya kemampuan berceritanya buruk, mereka ketika menarasikan, ya mereka ya kadang sambil tidur atau mungkin untuk ekspresinya kalian kurang, ya mereka ya hanya bengong. Nah, tapi kalau kita mengoptimalkan gadget yang ada, otomatis pembelajarannya jauh lebih menarik ya. Jadi ini beberapa prinsip dalam menyusun RPP-nya. Jadi kita kembali lagi ke K13, pusat pembelajarannya itu ada di siswa atau peserta didik. Jadi keaktifan, keseriusan, kreatif dalam kelas itu kita pusatkan ke siswanya. Guru hanya sebagai fasilitatornya atau sebagai jembatannya saja ya, tidak semuanya harus di guru pusatnya. Oke. Kemudian kita masuk ke komponennya. Nah, ini saya memiliki 2 jenis pembeda komponen RPP K13 dengan komponen KTSP. Nanti coba kita
analisis bersama. Meskipun KTSP sudah tidak dipakai, tetapi kita juga sebagai pendidik harus mengetahui kira-kira letak perbedaannya itu di mana sih yang membedakannya. Nah, kita cek yang KTSP dulu, yang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau kita amati, bagian awal dalam menyusun RPP itu pasti ada identitasnya, ya. Identitas itu ya ciri kalian. Kalau orang misalnya Hairul Anam identitasnya apa? Ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, kemudian ada juga golongan darah, itu yang namanya identitas. Nah, kalau untuk mata pelajaran berarti identitasnya itu apa saja? Nah, identitasnya itu nanti meliputi ada ini, mata pelajarannya. Jadi yang pertama, mata pelajaran. Yang kedua ada kelas, garis miring semester. Ada alokasi waktu. Itu yang secara sederhana saja. Kadang ada yang saya rinci, dikasih setelah mata pelajaran, kelas pertama malah dikasih nama sekolahnya dulu. Biasanya ada yang seperti itu. Misalnya nama sekolah, SD atau MI apa, kemudian mata pelajarannya apa. Karena ini saya bahasnya yang K13 secara umum, belum yang terintegratif, misalnya ada bahasa Indonesia, kemudian kelasnya, misalnya kelas 5 semester 1, alokasi waktunya diberikan misalnya 2 JP atau 2 jam pelajaran, atau mungkin 2 kali pertemuan, nah itu dijelaskan pada bagian identitasnya. Jadi sebelum kalian menjelaskan tahapannya, maka identitasnya itu harus jelas. Ya. Kemudian untuk K13 setelah identitas dijelaskan, masuk yang kedua adalah kompetensi inti atau KI. Kalau KI ini untuk semua mata pelajaran kan sama. KI di sini kan berkaitan dengan sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Ya kan? Jadi semuanya sama. Misalnya kalau sikap berarti menumbuh kembangkan taat beragama, disiplin. Nah, itu semuanya sama. Yang beda itu pada ke kompetensi dasarnya. Jadi setelah KI yang ketiga adalah kompetensi dasar. Kalian jabarkan. Habis itu indikatornya. Untuk KI, KD, indikator itu biasanya sudah tercantum di dalam silabusnya. Jadi teman-teman tinggal memindahkan saja. Jadi yang udah ada di silabus kita pindahkan ke RPP-nya. Gitu ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada materinya. Materinya tentang apa sih? Kalau untuk kurikulum KTSP, satu RPP biasanya ada sekitar 15 lembar dulu ya. Kenapa bisa sampai banyak? Karena apa? Pada bagian materi pembelajaran itu dicantumkan semua, tidak ke pokok bahasan saja. Misalnya, saya ambil yang bukan tematik ya, saya ambil yang mata pelajaran aja. Misalnya kayak bahasa Indonesia. Di situ tentang puisi. Kalau yang K13 sekarang kan hanya ke poin saja. Ada materi tentang puisi, pengertian, jenis-jenis, unsur intrinsik, kemudian menulis misalnya. Tapi kalau yang KTSP itu dijabarkan semuanya. Jadi pengertian puisi, ya kan jelaskan puisi itu apa, unsur-unsurnya apa itu dijelaskan semuanya. Maka RPP di KTSP itu lembarannya lebih banyak. Nah yang K13 sebelum revisi itu juga hampir mirip. Tapi setelah ada revisi, maka RPP-nya itu hanya satu lembar, tidak dijabarkan semuanya. Nah kemudian setelah materi pembelajaran, cantumkan pendekatan, model, dan metode yang kalian gunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, karena ini K13 biasanya kan pendekatannya lebih ke saintifik ya, menggunakan pendekatan saintifik. Modelnya misalnya discovery learning. Discovery learning itu kan menemukan. Nah, metode pembelajarannya apa? Jangan yang tadi yang saya singgung di awal, ceramah, diskusi. Jangan itu ya. Metode pembelajarannya yang cari yang lain. Misalnya kalau membaca permulaan dia SAS misalnya. Nah, itu kalian jelaskan pada poin ke-7. Kemudian yang ke-8, alatnya, medianya. Kalian menggunakan media apa sih?
Apakah hanya ke buku ke ini menggunakan media bantu kalian buat sendiri, menggunakan PowerPoint kah atau media yang lain kalian cantumkan. Kemudian bahan sumber belajar itu berarti referensi dari teman-teman, pakai buku apa saja, apakah buku paket, terus ada buku pendamping yang lain, maka kalian cantumkan. Kemudian baru masuk ke kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, ada pendahuluan atau kita sebut dengan apersepsi, ada inti, dan yang terakhir ada penutupnya. Ya, apersepsi. Kalau apersepsi biasa sebelum kita mulai kan biasa ya kalau guru ucapkan salam, tanya kabar, mempresensi kehadiran siswa, kemudian nyinggung sedikit ke materi pembelajaran kita. Kalau misalnya hari ini mau materi tentang karya sastra dongeng misalnya, berarti apersepsi kita bisa kita tanyakan dulu. Misalnya, anak-anak kalau tidur pernah didongengi sama Bapak Ibu enggak? Nah, misalnya seperti itu. Enggak pernah, Bu. Mau tidur ya kita tidur aja, Bu. Malah kadang kita nonton TV, Bu, sampai malam misalnya. Nah, atau mungkin dia pernah ini enggak tahu cerita ini Kancil dan Buaya. Nah, kita arahkan ke inti kita, inti pembelajaran kita. Misalnya dijawab pernah, Bu. Oke, bagaimana ceritanya? Oh, ceritanya seperti ini, Bu. Nah, baru kita masuk ke inti dari pembelajarannya. Tentu saja ketika ke inti pembelajarannya itu kita sesuaikan dengan pendekatan, model dan metode yang kita pilih, ya. Kalau model pembelajarannya adalah discovery learning, maka langkah-langkah pembelajarannya mengacu kepada sintak dari model discovery learning. Ya. Oke, jadi bukunya apa ya? Kalau kalian mau mempelajari tentang model pembelajaran itu cari bukunya karangannya Joyce ya, Joyce. Tulisannya pakai Y, Joyce. Bukunya tebel sekitar segini, itu di dalamnya berisikan ke model pembelajaran. Bisa tidak hanya untuk bahasa Indonesia, semua mata pelajaran itu bisa. Nah, kembali lagi ke sini, ke intinya. Jadi kegiatan intinya harus mengacu kepada model yang kita pilih. Kalau discovery learning, sintaknya itu apa, langkah-langkahnya. Nanti yang pertama kan misalnya guru memberikan misalnya teks. Siswa diminta untuk berdiskusi, kemudian tanya jawab, kemudian siswa mengemukakan. Nah, itu ada urut-urutannya. Kita sesuaikan sintak yang kita pilih di model pembelajarannya. Baru yang terakhir adalah penutupnya. Penutupnya itu ya kita evaluasi, ya kita simpulkan, ya kita memberikan refleksi. Nah, jadi itu tadi ya, dongeng itu intinya adalah cerita apa? Kalau fabel ya berarti cerita tentang dunia binatang. Nyata apa tidak? Tidak, Bu. Ada enggak ya binatang yang bisa berbicara? Tidak, Bu. Oh, berarti fabel itu ya cerita hayalan. Nah, kita simpulkan semacam itu. Jadi tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi kita juga memberikan refleksinya. Dengan tadi bukan kita yang menyimpulkan, tapi siswanya. Tapi dibantu oleh guru. Baru yang terakhir kita memberikan penilaian. Nah, kalau penilaian ini bentuk soal yang bisa kalian berikan tidak harus uraian terus, itu tidak. Bentuk tes kan ada banyak. Ada melalui lisan sama tulis. Bisa kalian tanya jawab. Tanya jawab kan bisa sambil mengetahui, oh bocah kai paham. Nah, kita bisa memberikan penilaian. Oh, bocah kai urung paham. Berarti nilainya berapa? Kan bisa semacam itu. Jadi tidak harus melulu dalam bentuk tulisan. Tulisan itu pun bisa kalian variasikan. Ya, karena kalian generasi milenial pasti tahu lah ya kreasi-kreasi untuk membuat soal. Apakah pakai menjodohkan, ataukah mengisi yang rumpang, ataukah bentuknya uraian, ataukah berupa pilihan ganda. Nah, itu kalian bisa pergunakan. Tentu saja ketika menyusun soal dan membuat rubrik penilaian, itu harus ada kriterianya. Kriterianya apa sih? Ya seperti biasanya lah ya.
mudah, sedang, dan sulit. Itu harus diperhatikan 3 ini ya. Jangan sampai soalnya itu kategorinya mudah semua atau sulit semua. Paling tidak kalau soal saya ada 5, berarti yang mudah berapa? Yang mudah bisa kita buat 2, yang sedang juga sama 2, yang susah 1. Nah, jadi imbang ya. Kalau susah semua kan kasihan ke siswanya dan hasilnya pun tentu saja tidak sesuai dengan bayangan kalian. KKM-nya berapa sih? Misalnya KKM-nya kalau dulu kan ada batasannya ya, misalnya 75. Bisa enggak ya mencapai nilai 75? Berarti kita harus mensiasati. Kalau materi kita susah, berarti pembuatan soalnya kita buat perbandingan dari mudah, sedang, dan sulit. Kita lebih banyak ke sedangnya misalnya. Agar hasil yang kita inginkan itu bisa terpenuhi. Nah, itu yang K13. Kemudian kalau yang KTSP hampir sama, cuma di sini tidak ada istilah KI, dia menggunakan istilahnya KD. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh ini ya, RPP-nya ya. RPP, tapi saya memberikannya ini yang sebentar. Tak ganti dulu stop share screen. Yang mana ya? Ini kayaknya. Oke. Nah, ini RPP tematik integratif ya. Ya. Ini yang tematik integratif. Kalau yang RPP secara umum, kata tema di sini ini tidak muncul. Tema, subtema tidak muncul, tapi masuknya ke mata pelajaran. Oke ya. Oke, ini hanya sekadar contoh, jadi paling nggak kalian ada gambarannya. Nah, ini yang namanya identitasnya. Nih, identitas kalian. Alokasi waktu biasanya nggak 1 hari ya. Biasanya itu 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan semacam itu. Nah, ini yang pertama, satuan pendidikan atau kita sebut dengan identitas sekolahnya ya. Misalnya SD atau MI apa, kalian tulis. Kemudian kelas semester berapa. Dia karena ini tematik, maka menggunakan tema dan subtema. Kalau tidak ya berarti misalnya ini saya ganti, misal kalau yang kurikulum K13 belum revisi, ini kan namanya adalah mata pelajaran. Oke, mata pelajarannya apa? Misalnya di sini adalah bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kalau ini bukan ke pembelajaran tapi ke pertemuan. Nah, pertemuan yang keberapa materi itu? Misalnya pertemuan kedua. Alokasi waktunya misalnya 2 kali pertemuan. Berarti membahas KD ini 2 kali pertemuan, berarti ada pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya. Oke ya, ini contohnya. Kemudian tadi kan ada KI ya. KI-nya kan lengkap ya, ada KI 1, 2, 3, 4. Nah ini, ada yang menerima menjalankan. Ini berarti ke spiritualnya ya, keagamaan kan spiritual. Kemudian memiliki perilaku jujur, berarti ini kepada sikapnya, sikap yang diinginkan dari materi ini apa. Kalau ini memahami pengetahuan, berarti ini lebih ke kognitifnya, ya kan? Kemudian ini ke keterampilannya. Jadi lengkap. KI-nya 1, 2, 3, 4 ditulis semua. Ya, karena intinya kan sama, di semua KD kan sama. Baru kita masuk ke kompetensi dasarnya, KD-nya. Kalau kita mata pelajaran bahasa Indonesia berarti ini misalnya KD-nya apa sih? Oh, misalnya 3.1. Nanti hama apalagi ada 4.1. Indikatornya ini juga menyesuaikan yang ada di silabusnya. Kalian sesuaikan. Baru nanti ada tujuan pembelajarannya. Kalian jabarkan, pindah saja dari silabus ke RPP. Nah, karena ini berkaitan dengan tematiknya, di sini dijabarkan pula. Ya, ini enggak usah, kalian abaikan dulu yang ini. Nah, baru kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini kalian harus pinter-pinter mengatur waktunya. Misal,
Kalau di SD 1 jam pelajaran berapa menit? Di SD? Yang tahu? 45. 45, Bu. 45 ya, oke. Berarti kalau itu ada 2 kali pertemuan, berarti 2 kali 45, berarti ada 90 menit. Ya kan? Berarti di sini kalian ada 2 kegiatan. Pertama, kegiatan pembelajaran pertemuan 1, berarti di sini kalian tulis pertemuan 1 di sini ini. Kemudian nanti kalau ini sudah selesai, di bawahnya di sini ada pertemuan kedua. Jika itu ada 2 kali pertemuan. Paham? Paham ya? Nah, setelah itu kalian harus memikirkan pembagian waktunya, alokasi waktunya. Dari 45 menit, itu harus kalian bagi 3 di pertemuan 1, 45. Berarti persepsi saya berapa menit kira-kira? Oh misalnya 10 menit. Penutupnya 10 menit misalnya. Berarti saya sudah kehilangan dari 45 kehilangan 20. Berarti ke intinya adalah 25 menit. Nah, itu pembagiannya harus kalian jabarkan. Makanya ketika persepsi biasanya kan tidak terlalu panjang, ya kan? Pemanasannya tidak terlalu panjang pembukanya. Biasanya kan cukup salam, kemudian yuk ketua kelas pimpin doa, setelah selesai absen, ini yang nggak berangkat siapa? Atau mungkin di absen satu-satu, ditanya ada suratnya enggak, kalau enggak berangkat. Kemudian gimana, sehat? Sehat Bu. Nah ini kan salah satu bentuk persepsinya. Nah kalian di sini, ini kan sama ya, memberikan salam, ya kan, mengecek kesiapan, presensi tadi. Nah, ini baru ke masuk atau nyerempet ke intinya itu pembelajarannya. Jadi kita informasikan misalnya ini. Kita masuk ke tema nasionalis. Kemudian menyampaikan tahapannya. Apa saja sih tahapan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baru nanti kita masuk ke bagian intinya. Kayak kalau di rencana pembelajaran, kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran sebisa mungkin dijabarkan secara detail, secara rinci. Saya nanti mau menjelaskan apa ya? Berarti paling tidak guru atau pendidik nanti bertanya jawab. Guru mengajak siswa untuk berdiskusi. Nah, itu semuanya ditulis secara jelas di kegiatan pembelajarannya. Meskipun dalam praktiknya rencana tidak sama dengan pelaksanaan. Biasanya kan gitu ya. Ya, paling tidak kan ada lah ya ke sekitar kalau itu katakan 100% yang paling tidak kita tidak menyimpang jauh ya. Paling 80% bisa sesuai dengan rencana kita. Ya kan? Kan tidak mungkin kalau menghafalkan si barking popo ya doan RPP kundelang kan tidak. Kita kan kadang mengalir sendiri ya ketika mengajar. Tapi paling tidak kan kalau kita ada gambarannya, pembelajaran kita itu tersistematis. Jadi urut, tidak asal ngajar. Nah, semacam itu. Nih, karena K13 itu menggunakan pendekatannya adalah saintifik, ya, maka unsur yang C1 sampai C6 itu harus muncul. Misalnya ada mengamati, ada menanya, ada mengkomunikasikan, mengeksplorasinya, itu harus muncul. Ya, karena pendekatan saintifik itu kan tadi pusatnya ke siswa, siswanya yang aktif. Aktif bagaimana dengan caranya? Yaitu tadi. Nah, contohnya kalau yang mengamati di sini, guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan mendapatkan beragam informasi tentang keberagaman budaya. Siswa kemudian diajak untuk mengamati gambar, ya kan? Yang ada di buku dan membaca teksnya di dalam hati. Nah, itu salah satu caranya untuk tahapan ke mengamatinya. Ada buku teksnya, kemudian ayo kita lihat ke gambarnya, tanya dulu. Kalau itu berkaitan dengan budaya, budaya kan ada banyak ya. Ada pakaian, ada rumah adat itu juga bagian dari budaya. Nah, kalau misalnya pakaian atau rumah kita lihat, oh itu dari mana ya rumah ini, rumah adat dari mana. Nah, itu sama secara tidak langsung mengajak mereka untuk mengamati. Kan mereka fokus ke gambar yang sama gitu ya. Nah, ini pada bagian intinya. Nah, kalau untuk bagian
Penutupnya, nah ini bersama-sama siswa membuat simpulannya atau rangkumannya. Yuk, tadi misalnya kita udah belajar mengenai keanekaragaman budaya. Tadi budaya mana ya yang kita analisis, kita buat contohnya. Oh, dari Jawa, Bu. Nah, terus ada apa aja di budaya Jawa? Oh, ada ini, Bu, rumah adat, bahasa, dan sebagainya. Kemudian kalian tanya jawab. Nah, ini untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Nah, ini sama dengan kaitan yang pertama tadi. Ya kan, umpan balik tadi, tanya jawab. Jika satu kelas itu paham, ya, maka responnya kan ini ya. Responnya kan semua siswa aktif. Tapi kalau dia tidak paham, kan hanya diam saja, lali. Nah, kemudian ada juga kita memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengemukakan pendapat. Nah, yang terakhir, jangan lupa dibuka dengan doa, diakhiri juga dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kayak seperti itu ya. Jadi untuk penutupnya ya cukup sekitar maksimal 15 menit. Di dalamnya ada menyimpulkan, kemudian ada tanya jawab untuk mengetahui berhasil tidaknya kalian mengajar, kemudian kita tutup dengan berdoa semacam itu. Nah, pembiasaan dengan membuka, menutup pelajaran dengan berdoa itu secara tidak langsung dapat meningkatkan keimanan para peserta didik. Ini berkaitan dengan religiusnya. Kemudian selain karakter religius ada juga kan tanggung jawab, ada disiplin. Nah, kalau tanggung jawab kita bisa mengetahui siswa itu bertanggung jawab atau tidak ketika diberikan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, semacam itu. Kalau sumber belajarnya ini ya, contohnya bisa kalian amati. Dan yang paling terakhir ada identitasnya ya, ada guru dan kepala sekolah. Nah, ini contohnya. Nah, kalau pada kurikulum yang sekarang ini materinya cukup semacam ini aja. Ya. Oke. Nih, pendekatannya adalah pakai scientific ya. Nah, kalau ini secara administratif sebenarnya kalau guru itu harus punya penilaian ini nih. Jadi kita itu ngajar sambil menilai satu persatu siswa kita. Tapi kan dalam pelaksanaannya kita tidak mungkin bisa sedetail ini kan. Jadi kadang kita kan sistemnya ke sistem kayak ke secara umum saja lah ya. Karena kalau kita fokus juga ke administrasinya, ibaratnya kalian itu nggak ada istirahatnya. Ya, ketika saya dulu mengajar, ya sama tuntutannya seperti ini, ada penilaian sikap. Jadi masing-masing siswa ya, itu dinilai sikapnya, bagaimana kesantunannya, kepeduliannya, tanggung jawabnya. Tapi kan dalam pelaksanaannya tidak bisa sedetail ini. Jadi kadang kita hanya ke secara umumnya saja seperti ini. Nah, kata diskusinya bagaimana? Itu semua kalian buat ke rubrik penilaiannya, rinci. Nanti kita nilai, kita skor. Nah, ini ya. Kalau mau kalian cari contoh RPP-nya di internet ada, kalian coba nanti cari, ada banyak sekali disesuaikan dengan kelas dan temanya. Nah, ini kalau yang kurikulum 13. Tadi tuh saya nemu ada yang KTSP ya. Bentar. Tapi ketika saya cari, mana ini KTSP saya? Oh, ini kalau enggak salah. Oke, saya kasih contoh yang KTSP ya. Hanya sebagai pembanding saja, meskipun sudah tidak dipergunakan, tetapi tidak ada salahnya kita cross check. Nih dia. Oke, nih kalau yang KTSP. Ya, KTSP seperti ini. Hampir sama yang bagian awal, hanya yang membedakan ini saja. Tidak ada istilah SK, tapi adanya adalah KI, kompetensi inti. Intinya hampir sama isinya. Nah, ini juga, ini metodenya metode lawas ya. Kalian harusnya diganti nanti tidak ke ceramah. Kalau ceramah penugasan itu pasti ada di pembelajaran. Ya, ini dia. Nah, kalau di sini apersepsinya gurunya ada kreativitasnya. Kreatifnya di mana? Nah ini, apersepsinya diajak nyanyi.
Untuk siswa SD ya ini ya? SD enggak sih? Iya, SD. Kelas 2. Nah, kalau kelas kita kelas rendah bisa dengan semacam ini. Jadi anak-anak itu sudah merasa tertarik, merasa nyaman, merasa senang ketika mengikuti pelajaran. Jadi tidak ada beban. Bagaimana caranya? Ya kita ajak kayak ini tadi misalnya nyanyi. Yuk sebelum kita pelajaran kita nyanyi. Yuk tahu lagu ini deh misalnya. Nek Dilman tahu Bu, kita nyanyi sama-sama ya sambil tepuk tangan. Nah anak kan seneng, ya kan? Anak-anak kalau yang kelas sudah diajak nyanyi dulu sebelum pelajaran kan senang. Mereka kan antusias. Nah kalau sudah refresh, macam itu baru kita masuk ke intinya. Nah, ini ya, kalau di KTSP itu ada istilah eksplorasi, elaborasi, sama konfirmasi ya. Ya, ini pembedanya saja. Ada eksplorasi, elaborasi. Eksplorasi ya berarti menggali, mengeksplor ya siswa kita. Elaborasi itu berarti antara siswa dengan guru itu saling berkaitan. Konfirmasi itu lebih kepada refleksinya, penyimpulannya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ada juga penilaiannya, tes isian. Tapi ini kurang detail ya. Selain hanya mencantumkan teknik tesnya, biasanya dicantumkan juga soalnya. Plus rubrik penilaian itu yang baik. Nah, ini ada rubrik penilaiannya. Nih. Gimana? Sebagai calon guru melihat RPP-nya sudah siap untuk membuat RPP semacam ini? Calon guru kita? Siap enggak? Nah, ini ada materinya. Oke, jadi kenapa RPP-nya itu banyak sekali? Ya karena ini semuanya itu dicantumkan, instrumen-instrumennya dicantumkan semua. Ada lembar penilaiannya. Kalau secara lisan bagaimana penilaiannya? Nah, ini kalian harus ada kriterianya. Tidak boleh menilai itu asal ala Bu tak gawe umum wae lah. Nek ndek iso ceritane apik wis tak kei 80. Nek misalnya ceritanya rapek 70 misalnya ndak bisa. Harus kalian kalau bercerita itu kan ada kriteria penilaiannya. Unsur-unsur apa saja yang kalian nilai dalam bercerita. Yang pertama misalnya temanya, misal. Yang kedua, intonasinya, apakah dia bercerita itu delenjeng wae, kayak naik kereta api lurus saja nggak ada belok-beloknya. Nah, itu juga harus kalian nilai. Kemudian ekspresinya itu seperti apa? Itu juga harus ada penilaiannya. Dari misalnya ada 5 yang kalian nilai. 5 yang kalian nilai itu juga nilainya rentang nilainya juga harus diperhatikan. Tidak mungkin kalian pukul sama rata antara ekspresi, intonasi, kesesuaian isi, kemudian menarik tidaknya, kemudian apalagi satunya misalnya itu tidak boleh dipukul rata 20, 20, 20, 20, 20 tidak. Ada yang memegang nilai tertinggi. Yang apa misalnya? Kesesuaian isi misalnya. Ketika bercerita runtut, ceritanya runtut. Enggak dari angka 1 ke angka 5 balik ke 2 lagi ya keruntutannya misalnya itu yang paling tinggi misalnya dikasih 25 nanti sisanya berapa itu pun kan harus menjabarkan juga nilainya 1 sampai 25 itu kriterianya bagaimana nah itu kalau guru yang benar-benar ingin jadi guru yang profesional dalam mengajar dan administrasinya itu semuanya rinci dijabarkan jadi jika suatu ketika ada monitoring dari dinas atau mungkin ketika mau akreditasi itu kan datanya, administrasinya kan diminta semua. Misalnya Mas Hairul, kamu ngajar selama 1 semester, mana perangkat pembelajarannya? Hairul harus siap. Ini udah ada. Kemudian soal-soalnya mana saja? Ini Pak di RPP-nya sudah ada misalnya. Kemudian mana hasil penilaiannya? Itu juga harus ada rekamannya. Gak bisa kalian, alah langsung tak gawe Bu. Nyusun nilai akhir itu pun kan ada tahapannya kan. Ada nilai harian, ya tugas dan sebagainya. Tidak mungkin kalian menyerahkan nilai akhir ke guru kelasnya langsung ya, misalnya langsung dikasih nilai 80 di lembar kertas lagi. Wah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu guru yang asal kalau semacam itu ya. Guru yang baik ya harus ada perinciannya. Oke ya. Memang kalau berkaitan dengan administrasi seorang guru itu ribet
kadang ya. Lagi bayangke aja ribet. Bu, wong aku mulang kelas gue wis mbah Bu, bocah aktif pol misalnya. Belum lagi mikir itu, Bu. Nah, supaya kalian tidak keteteran, maka ketika mau mengajar, ya kita siapkan dulu rencana pembelajarannya. Meskipun ada beberapa sekolah itu yang sudah menyediakan, tetapi teman-teman sebagai pendidik yang baik itu lihat kembali apakah sudah sesuai ataukah belum. Boleh diedit tidak, Bu? Boleh. Kalau yang diberikan ke sekolah ada yang tidak sesuai, kalian boleh merevisinya. Direvisi, kemudian kalian sesuaikan dengan kebutuhan dari siswa kalian masing-masing. Gitu ya. Ini rinci semacam ini. Ada lembar penilaiannya, aspek yang dinilai. Nah, kalau ini materinya itu dimasukkan. Ada lembar kalau untuk kelompok juga ada. Ini secara komplitnya, paket komplit. Nah, ini juga ada. Kalau ini soal rumpang ya, ada yang dihilangkan. Hati Dita apa kira-kira? Apakah kembar sekali, adik sekali? Oh, pilihnya senang sekali. Dita diajak apa? Diajak Tuhan kan tidak, ya kan? Diajak apa sih? Diajak siapa sih? Misalnya, oh diajak ayah misalnya. Ini pergi ke rumah siapa? Ke rumah adik misalnya. Nah, ini kan variasi ya. Jadi kalian tidak melulu naik gawe soal misalnya kayak ke teorinya saja kan tidak. Ini kan lebih ke penerapannya. Siswa lebih lebih merasa tertarik. Nah, apalagi ini disertai gambar. Berarti nek kayak gini kan jawabannya itu ada kaitannya dengan gambar. Nah, hari itu titik-titik Dita melahirkan. Dita kan aku melahirkan kan tidak. Tapi ambilnya kan hari itu Ibu Dita melahirkan. Bener ya, ada kayak bayinya kembar. Nah, ini contoh soal yang rumpang ya. Saya yakin ketika siswa diberikan bentuk soal yang bervariasi semacam ini, mereka menjadi tertarik. Atau mungkin kalian buat yang unik misalnya, kayak TTS. Jadi pertanyaannya itu model TTS. Ada mendatar, ada menurun. Nah, jadi ketika ulangan kan, wih guruku cah soalnya kok ngisi TTS iki. Nah, kan dia kan langsung antusias ya kan. Terus saja ya kaitannya dengan materinya. Jadi buat soal itu yang unik lah ya, tidak yang hanya pilihan ganda saja kan tidak. Kalau itu kan tadi unik ya. Kayak ini contoh yang KTSP ya, yang masih KTSP. Ini RPP-nya. Oke ya. Ya, saya stop share screen dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan, monggo. Ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa dipahami penjelasan saya? Insya Allah bisa, Bu. Kalau bisa ya. Kalau masih awang-awangan memang wah piye ya. Nah, tapi kalau sudah ke praktiknya nanti akan tahu ya. Oh iya, ternyata penyusunannya semacam ini ya. Yang penting ketika teman-teman menyusun RPP, panduannya itu silabus. Tadi saya nemu silabus juga. Tak simpen di mana ya? Saya tuh nemu banyak tadi. Ini RPP. Saya carikan dulu coba. Sebentar. Mana ya? Ini enggak ya? Oh, keliru. Coba. Nih, ini saya juga nemu ya penyusunan RPP pada kurikulum 2013. Ini pada materi diklat PLPG, pendidikan profesi keguruan. Ini juga ada hampir sama sih. Nah, ini sama ya formatnya ya. Kadang satu sekolah dengan sekolah lain itu ada sedikit membeda, tapi pada dasarnya sama. Jadi kalian nggak usah bingung, Bu, tadi di sekolah sana kok nggak ada ini nih, misalnya topiknya, Bu. Ya kita ikuti dengan standar yang berlaku di sekolah kita sendiri. Nah ini kan sama. Kalau ini kan hanya metode, Bu, nggak ada pendekatannya, ya kita sesuaikan. Nah caranya gitu. Oh udah habis ya, oke ya. Ini sama ya, ini formatnya bersama. Ya. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan terakhir. Silabus saya belum ketemu ya, jadi nanti saja tak
kirim ke lewat WA kalau sudah ketemu. Nah ini langkah-langkah penyusunan RPP pada dasarnya hampir sama dengan komponen RPP ya. Kita tulis dulu identitas mata pelajarannya, identitasnya. Tadi ada mata pelajaran, ada sekolah dan lain sebagainya. Kemudian KI, ya KI KD, indikatornya, kemudian tujuannya. Nah ini ke materi ajar. Nah materi di K13 ada buku siswa, ada buku guru ya, kalau nggak salah ya. Ada ya? Iya, Bu. Nah, kalian bisa menggunakan buku gurunya, buku pendampingnya, buku gurunya. Kalian bisa menggunakan itu. Atau kalau kalian merasa kurang puas, sumber belajar itu kan tidak hanya ke buku paket ya. Kalian bisa menambahi ke sumber belajar yang lainnya. Jadi untuk memperkaya pembahasan kalian tidak monoton dari buku itu, kalian bisa menambahi dengan materi-materi yang ada di luar. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Disesuaikan juga dengan karakteristik siswa kita. Nah, alokasi waktu harus pintar-pintar juga untuk membagi waktunya. Kira-kira KD ini saya butuh berapa kali pertemuan? Kalau saya butuh 3 kali, berarti ya pembagiannya apa saja. Pertemuan pertama bahas apa? Pertemuan kedua bahas apa? Itu juga harus terprogram ya. Karena ada mata pelajaran, ada KD yang bisa dihabiskan dalam 1 kali pertemuan itu juga ada. Cukup 1 kali pertemuan. Tapi rata-rata biasanya 2 kali pertemuan. Hari ini kayak teori, pemahamannya, minggu ke depannya itu biasanya ke praktiknya, biasanya semacam itu. Kemudian pilihlah metode pembelajarannya yang interaktif, inovatif, dan menyenangkan tentunya untuk siswa. Nah, penilaiannya kalian siapkan, setiap selesai pembahasan itu pasti ada evaluasinya. Evaluasi tidak harus pertemuan ini selesai ada evaluasinya, tidak harus ya. Kalaupun ada itu evaluasinya yang ringan saja dalam artian kayak tadi hanya ke tanya jawab, menyimpulkan secara lisan, tidak harus dalam bentuk tertulis. Oke ya. Tapi untuk evaluasi keseluruhannya itu biasanya materi sudah selesai, misalnya katakanlah subtema 1 sudah selesai pembahasannya, baru nanti ada ke evaluasi dalam bentuk tulis biasanya semacam itu. Kemudian pilih media dan yang terakhir adalah merumuskan kegiatan pembelajaran. Jadi pendahuluan, inti, penutupnya kalian jabarkan. Macam itu ya, langkah-langkah dalam menyusun RPP. Oke, sudah 1 jam. Ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah dicek UTS-nya, nilainya sudah dicek? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalian itu jawabannya beberapa tadi yang mirip-mirip ya, ngasih contohnya ya. Oke ya, ada yang, loh ini kan saya sudah selesai membaca, terutama yang nomor 3, utamanya yang nomor 3. Ya. Ini kan saya sudah membaca di punyanya ini kok muncul lagi ya, tentang khas makanan, atau mungkin praktik sholatnya juga sama, kalimatnya nggak diubah ya. Jadi mohon maaf nilainya rada apes ya, yang kedua ya, mungkin yang pertama kan rada aman, yang kedua akhirnya nilainya agak kurang. Nah gitu ya. Kemudian kalau yang nomor 2 itu lebih ke bagaimana memberikan motivasi ya, motivasi pembelajarannya. Tapi secara keseluruhan sih sudah oke ya. Nanti saya tambah dengan nilai-nilai harian kalian yang lain, insya Allah untuk nilai akhirnya juga bisa lah ya di atas 80 nanti ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Kelas ini ada yang terkunci enggak sih? Ini udah absen semua ya, alhamdulillah udah absen semua. Oke. Saya cek virtual. Wah, logout lagi ya. Login. Ini kelas. Oh ya, saya mau menginformasikan dulu.
Minggu depan, mulai dari tanggal 1 sampai 6 November, saya ada latsar secara klasikal ke Semarang. Jadi perkuliahan kita nanti saya hanya memberikan materi ya, materi lewat Vklas. Kalau ada soal nanti paling ya secara kelompok ya, mungkin menganalisis RPP atau apa itu, nanti saya berikan insya Allah minggu-minggu ini atau pas minggu depan pas jamnya kita saya kasih ya. Jadi saya untuk minggu depan izin ya. Saya izin untuk semua kelas, jadi di kelas kalian. Jadi untuk minggu depan semua kelas saya izin melaksanakan lasar yang terakhir klasikalnya, yakni ke Semarang. Jadi mohon maaf tidak bisa mendampingi pembelajaran kalian. Nah setelah itu selesai ya, insya Allah tidak ada izin-izin lagi ya. Insya Allah siap tancap gas lagi. Ya. Jadi saya beritahu di kelas ini, sambil nanti bisa diinfokan ke kelas yang lain. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini B5, tak cek dulu B5. Ada yang masih terkunci enggak? Oh, ini ya. Kelihatan enggak di Zoom-nya? Enggak? Boten, Bu. Oh, boten. Tak tutup ke dhisik wis. Tak perlihatkan Vklas. Nah, ini. Kelas kalian ya ini ya. Ini ada yang terkunci udah dibuka belum? Oh, udah dibuka. Nanti tak cek lagi ya. Udah dibuka. Ini baru mengumpulkan telat, Pak. Oh iya, Fadilah tuh telat ya sampai tanggal 28. Mana Fadilah? Mana orangnya? Fadilah? Fit? Kenapa Fit? Kok telat Fit? Kemarin saya mengumpulkan Bu, tapi itu kan terkunci. Terus linknya saya. Oh, dibuka. Terus ini saya Kirim ulang. Iya. Oke ya, siap ya. Maaf ya belum saya cek kembali ya. Karena jujur saja ya ketika saya ngoreksi Amazon terkunci tuh kadang udah tak lewati di saya terus saya fokus ngoreksi ke yang lain-lain dan kadang itu bukan kadang ya seringnya itu saya lupa buka lagi. Kadang mahasiswanya udah japri, Bu sudah saya buka iya. Tapi kadang nggak langsung saya buka ya, mohon maaf ya, slow rest ya. Ini udah ya, nanti saya koreksi ada 2. Udah dibuka aksesnya, oke. Nah, ternyata hampir sama jawabannya yang nomor 2, nomor 1 juga hampir sama. Nah ini, nggak apa-apa ya, tak kupas dulu ya, Fit. Ya, ini ya, pasti tekniknya hampir sama, baca ulang ucap. Contohnya hampir sama enggak sih? Nah ini juga sama, saya pernah baca ini nih. Ada bagaimana, kapan, apa. Ini ambil di googling ini, Fit. Jujur ya, Fit. Iya, Fit. Oh, iya kan. Nah, saya tuh menemukan jawabannya tuh dari sama kayak gini. Nah, kayaknya tadi saya habis baca deh yang ini. Kemudian yang makanan khas juga ada. Maksud CHSC juga ini makanan khas. Nah, kita kan lihat dulu juga ya subjek kita ya. Subjek kita siapa sih? CHSC kok duit makanan khas kan yang gampang-gampang saja. Karena kita fokusnya ke MI-nya, ke madrasah ibtidaiyahnya ya. Misalnya kayak ke sholat. Nah, harapan kalau ekspektasi saya ketika menjawab soal nomor 3, ini nggak usah dijelaskan sebenarnya, nggak usah. Karena saya mintanya kan dijelaskannya pakai ilustrasi ya, ilustrasi gambar. Maaf bukan gambar, ilustrasi. Berarti cukup misalnya ada seorang guru atau pendidik menjelaskan materi mengenai sholat. Nah materi sholat ketika siswa sudah selesai ditanya jawab. Misalnya syarat-syarat sholat itu apa? Atau yang membatalkan sholat itu apa? Nah itu kan sudah termasuk kognitifnya, kasih keterangan kognitif. Nah kalau afektifnya berkaitan dengan sikapnya. Kalau psikomotoriknya berarti pas guru meminta untuk praktik wudhu misalnya. Nah siswa itu bisa melaksanakan wudhu sesuai dengan urutannya secara runtut. Nah itu berarti yang psikomotoriknya. Cukup seperti itu aja permintaan saya. Tapi teman-teman beberapa dijelaskan dulu. Kayak ke kognitif itu apa ya baik juga sih. Saya fokusnya ke contohnya. Oh, contohnya iki wes iki. Nah, banyak yang kayak gitu. Contohnya sudah dipakai gitu ya. Ada yang menjelaskannya yang nomor 1 tuh panjang sekali. Wah, ini sih ngetoro banget Kopas ya kan. Ya. Ini ketara sekali ya Kopas misalnya. Ada yang panjang sih. Kemarin tuh ada yang nomor 1 itu sampai 2 halaman. Entah siapa ya, saya lupa. Itu sampai 2 halaman. Wah, ini Kopas ini ya.
Ya, meskipun Kopas, tetapi kan disiasati. Caranya bagaimana sih Bu mensiasatinya? Ya kita pahami dengan bahasa kita sendiri, kemudian ditulis sesuai dengan pemahaman kita. Udah nggak akan kelihatan Kopasnya, kan gitu sih. Ya Fit ya. Iya, mantap-mantap Fitri ya, mantap, mantap-mantap. Oke, itu ya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ya, saya tanya kembali, ada yang mau didiskusikan, monggo, silahkan. Kalau untuk contoh RPP-nya bisa kalian cari ya di internet banyak. Jadi saya garis bawahi dulu untuk hari ini materi kita RPP-nya itu secara umum ya, masih ke mata pelajaran ya. Untuk yang minggu depan lebih ke spesifiknya, ke tematik integratif. Kalaupun contohnya sudah saya berikan ke hari ini. Tadi contoh dari tematik integratif gitu ya. Ada tema-tema berapa, keterkaitannya dengan mata pelajaran apa itu dicantumkan ya. Dan kurikulum ke-13 yang sekarang RPP-nya itu yang satu lembar berarti lebih ringkas lagi. Ya, meskipun ringkas tapi tidak mengurangi isinya gitu ya. Silakan yang mau bertanya. Oke. Sudah absen semua ya? Ini 36, berarti ada 3 yang mental dari Zoom saya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Anam biasanya takon 6. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke. Biasanya saya tanya itu Anam. Kalau yang hobi banget menyanggah, itu Mbak Siti Durotun ini yang hobi menyanggah. Saya udah hafal nih. Yang hobi menyanggah Mbak Siti biasanya. Kemudian Mas Khairul tuh hobi tanya. Oke. Kalau yang lain masih malu-malu ya. Nisa ini juga lumayan aktif juga Nisa. Ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, berarti bisa saya akhiri untuk hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi inti dari materi RPP ini diharapkan teman-teman nanti bisa menyusun RPP sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Ya, saya menggarisbawahinya di situ. Karena apa? Masing-masing sekolah itu memiliki format tersendiri. Nah, kalau format yang secara umum itu tadi yang sudah saya paparkan, ya. Meskipun sekolah memiliki format tersendiri, tetapi pada dasarnya itu hampir sama. Jadi kita nanti tinggal menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah praktik kita mengajar nanti. Oke, terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan sehat selalu, bisa menjalankan aktivitas sebaik-baiknya, ya. Terima kasih atas antusias dan semangat kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi adikmu buka wabarakatuh. pakno. Kirain mbok ngonoke. Oh, ngawur ya. Oke, langsung saya akhiri ya. Sampai ketemu di lain waktu. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima Ah, ya. Kasih, Bu. Dadah Makasih, Bu. semuanya. Dadah. N.